Sebuah peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan menyebutkan bahwa pemerintah akan mendirikan bank ASI. Ini untuk mengatasi bayi-bayi yang baru lahir namun ibunya tidak bisa menyuplai ASI. Niat baik pemerintah ini menegaskan bahwa bayi-bayi yang baru lahir harus diberi ASI. Pelaksanaan peraturan pemerintah ini tentu harus disempurnakan, terutama yang menyangkut berkaitan dengan syariah Islam. Berikut ini suara kajian Buya Yahya. Link kajian beliau ada di deskripsi. Terima kasih. Ya, imbauan kami disempurnakan, niat baiknya pemerintah sudah bagus, benar untuk menyadarkan orang pentingnya ASI, kemudian ingin memudahkan orang yang tidak punya ASI. Kemudian setelah itu tolong dilanjutkan dengan pemahaman syariat agar dicatat tentang kemahraman anak-anak susuan dan saudara susuan. Bagaimana kalau pendonornya itu non muslim? Nah ini. Pemerintah melalui PP atau Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2024 bahwa seorang ibu yang memiliki masalah dalam menyusui bayinya dapat mengandalkan donor ASI. Dengan adanya PP ini diharapkan akan segera direalisasikan. Dikatakan juga ada dua cara dalam pengolahannya. Yang pertama, ASI dari pendonor dicampur jadi satu dan diperjualbelikan. Cara yang kedua, pendonor mendatangi rumah sakit terdekat guna mendonorkan ASI-nya. Nantinya di rumah sakit ini ASI akan disimpan dan diberikan data lengkap pendonor, serta nantinya akan diberikan pada bayi yang memerlukan. Diharapkan dengan adanya data pendonor, bayi hanya bisa menerima ASI dari satu pendonor saja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Buya tentang kemungkinan adanya bank ASI di Indonesia, mengingat kita mayoritas agama Islam dan ada aturan anak susuan? Serta apakah boleh jika pendonornya adalah orang non-muslim? Terima kasih Buya atas jawabannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari kesadaran begitu pentingnya ASI buat anak. Jika Anda seorang ibu dan mampu untuk menyusui anak, berikan susu Anda kepada anak Anda. Harus kami ingatkan, sebab ada ibu egois, pengen menjaga tubuhnya, nggak mau menyusui. Sudah begitu percaya dengan dokter yang nggak jujur. Gimana dokter nggak jujur? Karena di kliniknya ada tulisan gede tentang susu. Lalu ditulis, susu ini menyamai susu ASI. Nggak mungkin, itu bohong. Ayo sama saya dokter, Anda harus jujur dong. Masa susu ini menyamai susu ASI? Ayo. Anda kalau dokter, Anda harus jangan tempelin yang begitu dong. Tempelannya adalah susu ini menyamai susu ASI. Ini kan mendorong seorang ibu agar tidak menyusui anaknya. Bilang ini susu adalah susu bayi gitu saja, nggak usah pakai menyamai susu ASI. Tidak bisa menyamai susu ASI. Dan banyak manfaatnya, kecuali Anda udzur. Kalau sudah udzur nggak akan bermasalah, tidak ada masalah. Udzur nggak ada keluar susu dan seterusnya. Dan Anda pun juga usah bersedih, karena tidak adanya susunya itu seperti lagi dikurangi rizki kita, bahkan bisa saja menjadi pengangkatan derajat. Nggak usah sedih, marah-marah dan sebagainya, gara-gara mungkin suami marah, dasar kamu perempuan nggak punya susu. Lah Anda ini nggak boleh. Kadang-kadang suami marah-marah kepada istrinya yang tidak keluar air susu, nggak boleh marah. Ini harus saya ingatkan, karena suatu ketika ada seorang perempuan nggak keluar ASI, kemudian setelah itu ada berita tentang pentingnya ASI, ini marah istrinya. Nggak boleh seperti itu. Istrimu tidak keluar ASI bukan kemauan dia. Ia nggak benar punya ASI tapi nggak mau nyusui. Kucing aja nyusui anaknya kok. Paham atau tidak? Pernah lihat kucing nyusui anaknya? Kucing nyusui anaknya. Terus Anda ini manusia kayak kucing? Enggak juga kayak kucing, kan kacau. Mohon maaf ini, enggak usah action sama dia. Hak dia anak untuk mendapatkan air susu. Nah, sepertinya pemerintah, makanya kalau kita melihat kebijakan pemerintah itu semuanya rata-rata untuk kebaikan, cuman perlu disempurnakan. Kemarin tentang menghindari tentang penyebarnya penyakit,
kelamin dan sebagainya, ada kebijakan yang direncanakan. Maksudnya baik, tapi perlu disempurnakan dengan melibatkan banyak pihak. Kemarin kan tentang alat kontrasepsi sebagainya juga ada yang bertanya. Ini kan, ya kalau makanya kami berharap pemerintah itu harus merapat dengan pakar-pakar dong. Bukan hanya seorang dokter mencetuskan tentang, wah menjaga kesehatan. Atau seorang pebisnis membuat susu canggih, presentasi ke pemerintah langsung, ini susu menggantikan susu ibu, ya nggak bisa begitu. Harus melibatkan banyak pihak untuk memutuskan satu keputusan. Dan seperti yang disampaikan tadi, kalau betul pemerintah itu maksudnya memberikan haknya seorang anak bayi agar merasakan ASI demi kesehatan tubuhnya. Demi kebaikan bayi tersebut. Kemudian dihimbau kepada ibu-ibu yang lebih ASInya supaya tidak dibuang-buang, akan tapi bisa saja diberikan kepada orang lain menolong. Dan dalam Islam istilah susu menyusui itu adalah sah. Dan boleh, tapi harus diperhatikan sisi syariatnya. Sisi kemahroman. Mahram itu adalah masalah, mahram itu menjadi sebab haram untuk saling menikah. Jadi kalau Anda seorang wanita menyusui seorang anak perempuan, Anda susui lebih dari 5 kali susuan, kemudian anak perempuan itu jadi anak perempuan cantik, solehah, pinter, lalu Anda ingin nikah dengan putra Anda, nggak boleh, karena dia adalah anak susuan Anda. Ini sisi mau diperhatikan. Maka kalau seandainya kami usulkan, bagus jika pemerintah memperhatikan sisi ini, akan tapi jangan sampai menjadi pincang, lalu ibu-ibu pada malas nyusui, hanya mengandalkan bank, repotin suami lagi, bank susu, bank ASI. Akan tapi barangkali bank ASI itu akan berguna bagi orang yang uzur, mungkin tidak bisa menyusui. Ini perlu ketangkap loh. Sebab kami menemukan seorang yang baik hati, cuman tidak tahu cara berpikirnya sedikit agak miring barangkali. Seorang dokter perempuan paling mengerti tentang kesehatan anak. Anaknya lahir ditinggal dikasih susu instan, susu bukan susu dirinya sendiri. Padahal seorang dokter. Nah ini melihat sampai kadang, wah ini keblinger ini. Anaknya tidak dikasih susu ASI, malah dikasih susu kaleng. Susu kaleng, susu sapi. Nah ini adalah mohon maaf, ini masalah nurani saja. Itu biasanya ngejar karir, yang tadi katanya mengejar kecantikan biar tampak cantik, atau suaminya rewel dan sebagainya. Anak Anda masa depan panjang. Jadi seperti itu, ada orang yang tidak peduli tentang urusan ASI. Nah, maksud kami ini bahwasanya pemerintah jika punya usulan seperti itu, ini hal yang baik, menyadarkan kepada semua bahwasanya ASI sangat penting. Sehingga bagi yang tidak bisa menyusui anaknya, hendaknya dicarikan ASI yang sesungguhnya, apakah melihat wanita sehat di tetangganya, di kiri kanannya, cuman nanti tolong ditambah dengan syariat. Difahami tentang hukum. Kalau ada bank ASI, ini miliknya siapa? Milik ibu ini suaminya siapa? Maka siapapun yang menyusui, yang menyusu daripada susu ini, lebih dari 5 kali susuan. 5 kali susuan adalah sesuka hatinya. Jadi kita susui, kemudian dia memalingkan 1. Disusui bukan kita tarik, baru tarik 5, enggak sah. Jadi biarkan susu, kemudian dilepeh, 1. Dia nyusu lagi, dilepas lagi, 2. Kok sampai 5? Berarti yang punya susu, suami istri ini dicatat menjadi ayah susuannya. Jadi syarat sambungnya susuan, mahram susuan, itu kan pertama adalah susu asli, ASI, susu yang sesungguhnya, ASI, ya. Kemudian bayi belum sampai 2 tahun, belum sampai 2 tahun. Kalau nyusunya di atas 2 tahun nggak akan jadi saudara susuan. Kemudian ditambah ketiga adalah susu itu diambil waktu hidup. Biarpun diberikan setelah mati. Diambil dari wanita masih hidup. Ambil susu yang kemudian dimasukkan di bank susu. Dia meninggal dunia, nggak apa-apa. Tapi susunya masih hidup, masih sehat. Disusukan kepada seorang anak, maka itu menjadi anak susuannya. Kalau ibu itu punya saudara, punya anak, anaknya ini saudara sesusuan. Nggak boleh saling menikah. Jadi mungkin perlu ditingkatkan dari sisi mencermati, dari sisi kemahroman tadi.
Dan di sebagian negeri Islam itu sudah tercatat semacam itu. Ada susu-susu yang dijual. Ada dijual di bank-bank susu, itu menarik. Itu adalah bank susu. Dan setelah itu jangan dikembangkan seperti yang lainnya adalah bank mandi dan sebagainya, tidak masuk di wilayah itu. Ini hanya bank susu saja, karena memang urusan membagi-bagi susu ada diperkenankan. Tapi kalau membagi-bagi air mani adalah haram, bukan. Bukan itu, karena mau dikembangkan lagi oleh teknologi. Saya pengen punya anak cerdas beli menu. Anak ini, na'udzubillah. Bisa saja di negeri yang tidak ada iman, orang pengen, saya siap rahim saya pengen laki-laki kayak siapa? Itu gambarnya. Na'udzubillah. Nah ini bahaya sekali. Semuanya harus ada rambu-rambunya. Makanya teknologi harus dibarengi dengan agama, dengan syariat, sehingga menjadi teknologi yang indah, hasil teknologi yang indah. Seperti itu. Jadi harapan kami, itu bisa saja dilaksanakan, akan tapi harus kerapian dari bank susu tersebut. Kami menemui waktu itu, kami berada di Jawa Timur ya, ketemu dengan beberapa orang yang sudah mencoba membuat seperti itu. Biarpun masih skala kecil-kecilan, untuk menolong sebagian orang yang tidak bisa menyusui anaknya, disiapkan susu, dan itu dicatat. Ini milik siapa, susu siapa, siapa yang menyusui, dan antara yang menyusui dan menyusui nanti jadi saudara. Contoh, Anda punya ibu, Anda seorang istri, seorang ibu, punya susu, Anda berikan ke bank susu. Anda dengan suami Anda. Tahu-tahu karena susu Anda banyak, tahu-tahu Anda yang mengambil 5 orang. 5 orang bayi 1, 2, 3, nyusui. Maka semuanya menjadi anak susu Anda. Harus ditulis dong, bahwasanya ini nyusu miliknya ibu ini, maka akan menjadi anak susuan. Dicatat, kalau dibuatkan akte, supaya tidak saling menikah di kedepan hari. Seperti itu. Ini yang imbauan kami, disempurnakan. Niat baiknya pemerintah sudah bagus, benar, untuk menyadarkan orang pentingnya ASI, kemudian ingin memudahkan orang yang tidak punya ASI, kemudian setelah itu tolong dilanjutkan dengan pemahaman syariat, agar dicatat tentang kemahraman anak-anak susuan dan saudara susuan. Bagaimana kalau pendonornya itu non-muslim? Nah ini, diperkenankan kita ambil air susu dari orang non-muslim. Begitu juga Anda menyusui non-muslim juga boleh, asalkan bukan muslim yang harbi, yang merangi Anda. Dia manusia, dia misalnya orang Nasrani di samping Anda, bayi jerit-jerit kehausan. Masa Anda tidak ngasih susu? Anda ini bukan manusia. Nah begitu. Selagi dia bukan musuh memerangi kita, keluarga perang memerangi kita, kita susui. Anda boleh. Bahkan ini masalah kemanusiaan. Bahkan kalau seandainya Anda nyusui orang kafir tadi, karena kecil, sampai Anda kelaparan di siang hari Ramadan, Anda boleh membatalkan puasa kok. Nah, kan menjadi sebab dibolehkan buka puasa, karena Anda nolong kemanusiaan. Jangankan manusia, Anda ngelihat kambing mau mati, Anda susui itu kambing, Anda kelaparan, boleh buka puasa. Saya tambah lagi ini, ada kambing kehausan, nah, Anda kasih susu. Cuman tidak usah dibahas tentang kemahramannya, karena dia tidak bakal nikah dengan anak Anda, sudah. Ya, jadi biarpun non-muslim boleh. Jadi boleh non-muslim atau bolak-balik. Dengan catatan memang kalau kita memberi susu kepada non-muslim, asalkan dia bukan orang yang memerangi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.